Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, yang saat ini berada di rumah beserta keluarga, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, minggu yang lalu kalian sudah belajar bagaimana adab bertamu dengan baik. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara atau adab menerima tamu dengan baik. Sebenarnya adab bertamu dan menerima tamu dengan baik itu tidak jauh berbeda. Nah, oleh karena itu mari kita bahas satu persatu bagaimana adab ketika kita menerima tamu yang datang ke rumah kita. Dan sebelum itu perlu kalian ketahui bahwa tamu itu merupakan rezeki bagi kita. Oleh karena itu, maka kita harus hormati tamu dengan sebaik-baiknya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu au falyukrim daifahu. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, pada hari akhir, maka falyukrim jarahu, muliakan tetangga kalian. Atau falyukrim daifahu, maka muliakan tamu kalian yang datang ke rumah kalian. Itu sabda baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin termasuk golongan orang yang beriman, maka hormati, muliakan tetangga kita, hormati atau muliakan tamu yang datang ke rumah kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar kalian dapat menerima tamu, melayani tamu dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, ketika kita berada di rumah, kemudian di luar pintu ada yang mengetuk pintu dan mengucapkan salam assalamualaikum, maka kita sebagai tuan rumah jawablah salam tamu yang ada di luar pintu dengan jawaban salam yang sempurna atau dengan jawaban 3 doa di dalam salam itu. Kalau ada tamu kita mengucapkan assalamualaikum, berarti hanya 1 doa itu. Tapi kita sebagai orang yang mendengar salam itu menjawab salamnya yaitu dengan 3 doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 3 doa. Jadi ini yang harus kalian pahami. Jadi ketika ada orang mengucapkan salam assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah itu buka pintu. Setelah buka pintu, lalu kita berjabat tangan, salaman, untuk melunturkan dosa-dosa kita. Salaman sebagai pengikat kekeluargaan di antara kita. Itu salaman sebagai penghormatan kepada tamu yang datang kepada kita. Kalau itu sejenis, laki-laki sama laki-lakinya atau perempuan sama perempuannya, kecuali perempuan itu muhrim atau mahram bagi kita. Kemudian setelah itu kita mempersilahkan kepada tamu kita untuk masuk ke ruang tamu dan mempersilahkan duduk. Jadi persilahkan duduk, dan untuk menghormati tamu dengan baik, maka apabila kita punya air, hidangkan air. Atau apalagi punya
teh dibuatkan teh, atau jus, atau kopi, atau susu, terserah seadanya di rumah kita. Kalau perlu ada makanan ringan, atau kalau perlu ada makanan atau nasi, hidangan dan sebagainya, kita berikan kepada tamu kita sebagai penghormatan kepada tamu kita, karena tamu harus kita hormati sebagaimana yang disabdakan Nabi tadi. Kemudian setelah itu hidangan sudah ada, jangan hanya hidangan sebagai tontonan. Bagaimana mempersilahkan, ayo monggo silakan dicicipi, monggo silakan dicoba minumannya, makanannya, dipersilahkan. Kadang kita sampai lupa, jangan sampai lupa. Itu hidangan untuk dimakan, bukan hanya untuk ditonton. Jadi kadang orang itu risih, nggak sopan juga mau makan sesuatu tanpa dipersilahkan oleh tuan rumah, maka disuruh dipersilahkan dulu oleh tuan rumah, monggo silahkan dinikmati. Nah itu, kemudian ngobrol dengan baik. Setelah itu ngobrol apa tujuannya, kemudian dan sebagainya, kita ngobrol. Kalau ada obrolan yang menyenangkan, jangan sampai tertawa terbahak-bahak sehingga mengganggu tetangga kita yang sedang istirahat atau beraktivitas. Kemudian setelah yang bertamu itu minta izin untuk pulang, kita mempersilahkan. Dan kalau ada perlu, silakan. Mungkin ada sebagian yang mau dibungkus, diberikan untuk dibawa pulang ke rumah, monggo, tak apa-apa kalau memang ada. Dan ketika yang bertamu itu mengucapkan salam, ya kita jawab dengan salam yang lengkap pula. Assalamualaikum, wassalam. Misalnya tamu kan, wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lengkap jawaban salam kita. Dan ingat, ini kadang lupa, ketika kita menerima tamu, pakai baju yang sopan. Jangan sampai tidak menggunakan baju, jangan sampai menggunakan baju kaos dalam. Tapi kita harus bagaimana memposisikan pakaian kita supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, yang diharapkan oleh baginda Nabi sesuai dengan kenyataan, yaitu menghormati tamu. Sebagai penghormatan, bukti kita menghormati tamu, gunakan pakaian dengan baik. Kemudian bersalaman, jawab salam dengan baik dan bersalaman. Kemudian jangan sampai lupa untuk mengantar tamu kita keluar rumah. Kalau perlu diantar sampai pintu gerbang pagar rumah. Nah, itu merupakan beberapa hal atau adab ketika kita menerima tamu dengan baik. Insya Allah kalau kita dapat memperlakukan, melayani tamu kita dengan baik, insya Allah kita termasuk salah satu orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Dan mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Yang paling penting, dan ini bisa dipraktekkan oleh kalian, bukan hanya kalian tahu bagaimana beradab menerima tamu dengan baik, akan tetapi ini harus dipraktekkan bagi kalian semuanya. Ketika ada teman kalian datang ke rumah, maka layani teman kalian dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ini akan menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat Pak Guru sampaikan, dan nanti kalian kerjakan buku LKS-nya halaman 40 sampai halaman 43 ya. Halaman 40 sampai 43 jawabannya saja di buku tulis ya. Mungkin ini yang dapat Pak Guru sampaikan. Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.